Halo semuanya, perkenalkan nama saya Firyawan Sriali dari Sekolah SMA Narada dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan penelitian saya yaitu untuk membuktikan hubungan di antara gempa bumi dan juga badai matahari. Nah, teori yang saya ujikan pada penelitian kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika emisi dari badai matahari itu datang menuju bumi, maka emisi dari badai matahari itu akan berinteraksi dengan medan magnet bumi. Ketika mereka itu berinteraksi, maka mereka itu akan saling meniadakan satu sama lain, sehingga beberapa medan magnet bumi itu akan meregang jauh ke belakang. Nah, karena beberapa medan magnet itu meregang jauh ke belakang, maka akan terciptalah suatu akumulasi ini. Akumulasi medan magnet di sisi bumi yang lebih jauh. Menurut Gaya Lorentz, akumulasi ini itu akan menciptakan dorongan pada arus di inti terluar dan juga eh, pada titik-titik jejak logam itu untuk menuju sisi dekat bumi. Nah, kondisi ini itu akan menyebabkan lebih banyak turbulensi pada inti bumi yang cair di sisi dekat bumi akibat penumpukan logam jejak. Nah, menurut teori perpindahan panas nih, aliran turbulensi akan meningkatkan laju perpindahan panas dari inti bumi ke mantel melalui konveksi. Nah, perpindahan arus konveksi ini itu menyebabkan mantel yang berada di dekat bumi itu untuk menerima lebih banyak panas dan arus konveksi ini akan menjadi lebih aktif dan juga panas. Nah, karena arus konveksi sudah menjadi lebih aktif dan intens, maka akan memberikan lebih banyak energi potensial pada lempeng tektonik yang bergerak. Dan ketika energi potensial pada kedua lempeng yang konvergen itu telah mencapai batas maksimumnya, maka energi tersebut akan lepas dalam bentuk gempa bumi. Lalu di sini kami juga menggunakan magnetometer dari Lexel untuk membuktikan dan untuk mencari data serta bukti untuk membuktikan hubungan di antara gempa bumi dan juga uh, badai matahari. Jadi di sini magnetometer ini fungsinya adalah untuk mencari atau untuk mengidentifikasi gangguan-gangguan pada medan magnet bumi. Dan di sini bisa dilihat bahwa pada tanggal 2 dan pada tanggal 5 Agustus lalu terdapat beberapa gangguan elektromagnetik khususnya pada tanggal 5 Agustus. Nah, terlebih lagi pada tanggal 2 dan 5 Agustus 2023 ini juga terdapat beberapa gempa bumi yang bisa dibilang lumayan besar. Di Indonesia contohnya pada tanggal 2 Agustus terdapat gempa bermagnitudo 5,4 di Aceh. Sedangkan pada tanggal 5 Agustus terdapat gempa bermagnitudo 6,1 di Argentina. Lalu terakhir kami juga melakukan sedikit eksperimen. Nah, bisa dilihat dari eksperimen di sini kita itu menggunakan sebuah magnet batang dan ditaruh di air. Ini adalah untuk mengetes yang namanya hukum magnetohidrodinamik. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa karena adanya arus listrik di antara kedua uh, logam ini, maka mereka itu akan memproduksi medan magnet. Jadi medan magnet antara uh, magnet batang dan juga arus listrik tersebut akan meniadakan satu sama lain dan akhirnya menciptakan uh, hasil tersebut. Dan dengan hasil tersebut kita juga bisa menyimpulkan bahwa uh, hal ini juga bisa terjadi, kemungkinan terjadi di inti bumi karena inti bumi itu kan juga uh, bisa dibilang juga cair dan uh, konsep magnetohidrodinamik itu juga